teman-teman, perkenalkan saya atas nama Niwayan Riandita Prabastuti, nomor absen 31, kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia dengan judul penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku pada pembuatan es putar. Tujuan praktikum adalah untuk membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku suatu larutan. Alat dan bahan: kaleng, garam kasar, susu cair 200 ml, meses dan jeli sebagai topping, piring kecil, baskom, es batu secukupnya. Langkah kerja: 1. Siapkan alat dan bahan praktikum. 2. Tuangkan susu cair ke dalam kaleng. Di sini saya menggunakan susu varian coklat. 3. Hancurkan es batu secara merata. 4. Campurkan garam ke dalam es batu yang sudah dihancurkan. 5. Masukkan kaleng yang berisi susu ke dalam baskom yang telah berisi es batu dan garam. 6. Kemudian, lakukanlah guncangan dengan mengguncang wadah baskom dengan tangan. Guncangan ini dilakukan kurang lebih 10-15 menit sampai es di dalam wadah kaleng benar-benar membeku. Akhirnya, setelah mengalami guncangan selama puluhan menit, es dapat membeku. 8. Serutlah es putar dari kaleng dan sajikan di atas piring kecil. 9. Tambahkan topping untuk mempercantik. 10. Berikut adalah hasilnya. Pembahasan hasil praktikum. Pembahasan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Hukum Raoult merupakan dasar bagi 4 sifat larutan encer yang disebut sifat koligatif. Keempatnya yaitu 1. Penurunan tekanan uap larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. 2. Peningkatan titik didih. 3. Penurunan titik beku. Dan 4. Gejala tekanan osmotik. Pada praktikum kali ini, yang dibahas adalah mengenai penerapan dari penurunan titik beku. Es krim adalah sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak nabati atau hewani, dan lain-lain. Es krim merupakan busa, yaitu gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan serta memiliki titik beku -3 derajat Celcius atau di bawahnya. Berdasarkan hasil pengamatan sifat organoleptiknya, didapatkan bahwa warna produk coklat pekat, rasa manis, aroma khas coklat, tekstur lembut, dan terlihat menarik. Pembuatan es krim menggunakan beberapa bahan yaitu susu, es batu, garam, dan aneka topping sebagai penambah tekstur dan rasa. Lemak susu berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambah cita rasa, menghasilkan tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk dan kepadatan. Fungsi pencampuran pada es krim diantaranya adalah pencampuran untuk mencampurkan semua bahan yang akan dibuat es krim, sehingga tercampur dengan rata.
Beberapa ketika diputar, terdapat gumpalan-gumpalan es kecil pada bagian luar kaleng dan juga di bawah baskom serta es yang mulai mencair dan menyatu dengan garam. Saat es batu dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara terlarut dalam air garam. Akibatnya, air garam semakin banyak. Adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena adanya proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil sama dengan minus 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Fungsi garam adalah untuk menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Kesimpulan. Berikut ini adalah kesimpulan dari praktikum kali ini. Yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Yang kedua, sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang ketiga, penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Yang keempat, pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Testimoni bersama keluarga. Rasanya enak, manis. Rasanya enak. Rasanya enak. Baiklah, sekian praktikum kimia dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.